Kemudian beliau juga Ibnul Qayyim menyatakan wa akhbar annahu la awfa bi'ahdihi minhu subhanahu thumma amarahum ay yastabshiru bihadha bihadhihi الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة وإلى من جرى على يده هذا العقد فأي فوز أعظم من هذا فأي تجارة أربح منه. Ya. Maka kata muallif, ya, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, maka barang siapa yang ingin mengetahui, ya, bagaimana nilai, ya, bagaimana nilai transaksi suatu jual beli, ya. Ya. Maka kata beliau, maka hendaklah seseorang melihat siapa pembelinya. Pembelinya siapa? Ketika ada transaksi jual beli, masih ada pembelinya. Siapa pembelinya? Bagaimana harganya? Ya. Dan siapa pula yang melangsungkan transaksinya? Ya. Siapa pula yang melangsungkan transaksinya? Kemudian dilihat apakah ada keberuntungan yang lebih besar yang ada di dalamnya dan transaksi manakah yang lebih menguntungkan daripada hal tersebut. Maka di sini Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat As-Saff, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wabashiril mu'minin. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wahai orang beriman, ya, maukah kalian aku tunjukkan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat pedih. Yakni kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Ya. Dan itulah yang lebih baik bagi kamu jika kalian mengetahui. Jika kalian mengetahui. Niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kalian ke dalam jannah, dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden, ya, dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung dan karunia yang lain yang kamu suka, ya. Yakni pertolongan dari Allah tabaraka wa taala dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampailah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ikhwafillah, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Maka kita perhatikan dari firman Allah tabaraka wa taala ini dalam surat As-Saff yang Allah menjelaskan bahwasanya Allah menunjukkan
eh, kepada kita suatu perniagaan yang akan menguntungkan, ya, yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat pedih. Ya, kata beliau, kata Ibnu Al-Qayyim, ya, kata beliau, "Walam yusallit subhanahu wa ta'ala hadzal adu ala 'abdihi al-mu'min." Ya. Kata beliau, tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan musuh, ya, yang musuh ini mampu menguasai orang mukmin, enggak mungkin. Ya, Allah yang menjanjikan. Ya. Dan disebutkan beliau di sini yang salah satunya adalah makhluknya yang sangat dia cintai, ya, melainkan karena jihad adalah perkara yang paling dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Kata mu'allif di sini, kenapa? Karena pelaku jihad, ya. Ya, perlu kita fahami jihad tidak harus dipahami dengan pemahaman yang benar, ya. Tidak seperti jihad yang dipahami oleh orang-orang yang suka, ya, ngebom, suka mengkafirkan saudaranya, menghalalkan darah saudaranya, ya. Kalau sudah berbeda dengan akidah mereka dan seterusnya, dikafirkan. Ini diantara bentuk akidah atau pemahaman yang keliru. Ya. Ya, tentu jihad ada tahapan-tahapan, ada marhalanya. Ya. Bahkan kita duduk di sini adalah juga jihad fi talabatul ilm, ya, jihad dalam menuntut ilmu. Tapi dikatakan bahwasanya pelaku jihad adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya, kata Ibnu Qayyim, ya, sesuai dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Dan kedudukannya, manzilahnya dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Bahkan di sini kata beliau, Allah tabaraka wa ta'ala mengikatkan bendera perang, ya, kepada intisari makhluknya. Apa itu? Intisari makhluk apa? Hati. Manusia dengan semua anggota tubuhnya, maka yang paling berperan dari semua anggota tubuh manusia adalah hati. Ya. Kalau hatinya nggak berfungsi, maksudnya hati yang ada dalam dada ini, ya, jantung. Hati dimaksud bukan kabid. Kabid itu liver dalam bahasa medis gitu, ya. Kalau liver sakit atau dia luka atau semisalnya, atau mungkin cacat, rusak dan semisalnya, apakah masih hidup? Bisa dimungkinkan hidup orangnya? Masih. Tapi kalau jantungnya sudah binasa, selesai. Ya. Makanya dimaksud hati itu adalah jantung. Ya, karena apa? Hati yang dia merupakan tempat untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, untuk menyembah, mengabdi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sekaligus dia merupakan tempat bagaimana dia meraih keikhlasan. Dia ingin meraih tawakal, ya, meraih taubat, ya. Maka kata beliau, kata mu'allif di sini, maka urusan perang, ya, urusan perang ini dimaksud, ya, berkenaan dengan masalah hati, Allah wakilkan kepada hati. Bagaimana hati bisa memerangi, ya, semua hal-hal yang dapat membinasakan anggota tubuh yang lain, maka hatilah yang nanti punya peran, ya.
yang dia memiliki peran. Ya. Dia akan menolong dengan pasukannya dari kalangan malaikat yang selalu menyertai kaum mukminin, ya, yang senantiasa menyertai orang-orang mukminin. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah tabaraka wa taala, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya. Kata Allah tabaraka wa taala, maka bagi manusia itu, ya, bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaganya. Bagaimana? Ya, ini bergiliran, menjaganya bergiliran. Baik dari depan maupun dari belakangnya. Dan mereka menjaganya atas perintah Allah tabaraka wa taala. Ya, atas perintah Allah tabaraka wa taala. Apa kata beliau lagi? Maka para malaikat, ya, para malaikat disebutkan dalam firman Allah tabaraka wa taala ini, yang dimana dia datang silih berganti. Apabila sebagian dari malaikatnya pergi, maka datang lagi sebagian dari malaikat yang lain untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, mengokohkan, menguatkan, ya, agar mereka ini dapat mengerjakan kebaikan, mendorongnya, menolongnya, dan menjadikannya, ya, seorang hamba tersebut mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Sampai-sampai dikatakan kepada mereka, para malaikat berkata kepada mereka, kepada manusia, ya, innama huwa sabru sa'atin wa qad istarahta rahatal abad. Ya. Sungguh, ya, sungguh ini hanya kesabaran yang sesaat. Artinya kita hidup di dunia ini sebentar dan kita dipinta untuk bersabar. Ini dan ini sebentar, sesaat. Kalau dibanding dengan akhirat sangat-sangat jauh, ya. Kalaulah umur kita kisaran Nabi Muhammad SAW 60-an 70 tahun, maka dibandingkan dengan akhirat cuma berapa jam, ya, ya, cuma berapa jam dibandingkan dengan negeri akhirat yang 1000 tahun, ya. Oleh karenanya kita dipinta untuk bersabar sesaat, sedangkan engkau akan bersenang-senang, ya, selama-lamanya. Engkau akan beristirahat besok, ya, dan bersenang-senang selama-lamanya, tidak akan pernah susah lagi ketika di akhirat kelak.